Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan, inayah dan rahmat Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dan masih diberi kesempatan serta kemampuan oleh Allah untuk kembali berkumpul dalam majlisul ilmi. Seperti barusan sudah disampaikan, sebelum saya menyampaikan materi bahasan, saya akan mencoba menjawab dengan singkat beberapa pertanyaan yang bulan lalu tidak sempat dijawab karena waktunya sudah habis. Pertanyaan pertama, saum sunat Muharram berapa hari? Jawabannya tentu saja 2 hari, yakni pada tanggal 9 dan 10 Muharram, yang dikenal dengan sebutan saum Tasu'a dan Asyura. 2. Bagaimana hukum memperingati tahun baru Hijrah dengan bentuk penyantunan kepada yatim piatu? Menyantuni yatim piatu semua sepakat adalah merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi menjanjikan, anak wakatul yatim bil jannah hakada, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di surganya itu seperti telunjuk dengan jari tengah, jika curug hingga jangkung, dekat. Bahkan menurut riwayat Imam At-Tabrani, nanti di akhirat ada ibu-ibu yang masuk surga mau mendahului Nabi, padahal Nabi sudah dicalonkan orang pertama masuk surga. Tapi ayah ibu-ibu rekmilaan oleh Nabi dicegah. Kalau ditanya, ma laki wa man anti, sebentar bu, ibu ini siapa dan kebaikan ibu apa? Si ibu itu menjawab nanti, ini imra'atun wa'atu'at ala aitamin li, saya ini adalah seorang wanita yang ketika hidup di dunia biasa menyantuni anak-anak yatim. Padahal Nabi sudah dicalonkan orang pertama, ana awwalu man yuftahu babul jannah, aku adalah manusia pertama masuk surga. Lantas si ibu tadi mau mendahului. Ketika ditanya, jasanya itu adalah dia seorang wanita yang biasa menyantuni anak-anak yatim dengan baik. Jadi Nabi dan pengker belakang bu, belakang masuk surga bu, jangankan di belakang Nabi, tim Korea masih pang-pang ini baik tahlilo bisa daripada duluan masuk neraka. Ibu-ibu kami tanda, kami tanam sanes lurus yakin. Gimana ke surga ayah yang jadi anak yatim betul. Jadi menyantuni anak yatimnya baik, tapi yang jadi persoalan adalah perayaan memperingati tahun baru Hijrah itu yang tidak ada tuntunannya. Kalau menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari,
kebiasaan merayakan peristiwa-peristiwa penting selain Idul Fitri, Idul Adha itu adalah berasal dari tradisi Yahudi. Ketika ada seorang Yahudi bernama Ka'bul Ahbar menemui Khalifah Umar, lalu dia ngomong, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada sebuah ayat dalam kitab kalian, Quran, yang biasa kalian baca, yang kalau ayat itu turun kepada kami, masyarakat Yahud, bangsa Yahudi, pasti kami akan menjadikan tanggal dan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Oleh Pak Umar bertanya, ayat yang mana itu? Yahudi itu menjawab, ayat yang terakhir itu, yang dianggap terakhir itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Umar bin Khattab, aku tahu, jangankan tanggalnya, hari dan tempatnya juga aku tahu. Ayat itu turun pada hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Tapi ternyata Khalifah Umar tidak tertarik dengan usulan si Yahudi itu untuk menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena hari raya dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga, apakah darah pengikut aliran sesat halal dan bagaimana hukum yang membunuhnya? Hukum apakah yang layak ditujukan bagi pengikut aliran sesat? Dan kenapa Allah membiarkan mereka sesat? Kalau menanyakan kenapa Allah membiarkan sesat, saya tidak bisa menjawab. Sebab di dalam ayatnya juga memang disebutkan, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang oleh Allah dibiarkan dalam kesesatan. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku, umat manusia, sebenarnya umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Para sahabat kaget, ayat itu orang yang tidak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Tapi wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepada Nabi, dia adalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Di zaman Khalifah Abu Bakar, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab setelah diajak untuk kembali ke ajaran yang benar, tidak mau, kemudian diperangi. Sekarang mungkin pendekatannya di kita itu, kalau sudah didakwahi tidak mau, ya diajukanlah ke penegak hukum untuk diadili secara hukum yang ada. Kemudian yang keempat, apakah amalan di bulan Muharram seperti ini ada dalilnya? Saum sunat tanggal 1, 9, dan 10. Yang ada hanya 9, 10, tanggal 1 tidak ada. B. Malam 10 Muharram memperbanyak amalan sunat, zikir, doa, dan sedekah, serta membaca surat Asyura. Nah, surat Asyura ini tidak diketemukan tuntunan untuk melakukan upacara dan ibadah khusus pada malam 10 Muharram. Kemudian selama bulan Muharram membaca surat Ad-Duha 40 kali sehari. Juga sama, tidak ada pasti di rumah. Yang keenam, apakah boleh melakukan syukuran akikah di masjid?
Yang ada sebenarnya bukan syukuran akikah ya, paling juga syukuran karena dikaruniai punya anak, karena akikah itu bagian dari bentuk syukur sebenarnya kepada Allah. Jadi kalau mengadakan syukuran, diamanati punya anak, waktunya bersamaan dengan penyembelihan akikah, saya kira tidak ada masalah. Tapi bukan syukuran akikah. Akikah itu bagian dari bentuk, salah satu bentuk syukur kepada Allah. Boleh di masjid. Mohon dijelaskan mana khair, ihsan, thayyib, munkar, dan fahsy. Khair itu artinya kebaikan yang sifatnya umum, yang harus masih dicari. Makanya di dalam Al-Quran ada perintah fastabiqul khairat, berlombalah kepada kebaikan. Khairat itu masih luas. Ada yang spesifik kebaikan yang sudah kita kenal betul, bahkan sudah kita coba amalkan, itu disebutnya ma'ruf. Makanya kalau amar itu ma'ruf, tidak amar khair. Kalau menyuruh orang lain berarti kita sendiri juga sudah mencoba meyakini kebaikan itu. Kalau ihsan dalam kaidah hadis adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah dengan perasaan merasa diawasi. Itu disebut ihsan. Jadi beribadah kepada Allah seakan kamu langsung berhadapan dengan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah Maha melihat kepada kita. Itu sikap disebut ihsan. Hampir sama dengan muraqabah. Muraqabah, hidup merasa selalu diawasi sehingga dia berhati-hati. Kalau thayyib itu baik. Terkait dengan makanan misalnya ada dua syarat yang harus diperhatikan, halalan, thayyiban. Kalau halalan itu lebih kaitannya dengan aspek hukum. Kalau thayyib kaitannya dengan kualitas makanan. Tidak semua yang halal harus dimakan. Gula misalnya itu hukumnya halal. Tapi yang bagi yang punya penyakit apa? Dari gula, karena memproduksi sendiri gulanya, penyakit diabetes mellitus, tentu saja kalau banyak-banyak menjadi tidak baik. Kalau paksa itu perbuatan dosa yang harus mendapatkan hukuman di dunia menurut syariat Islam. Paksa. Nabi mengatakan al-aitu muzzaniya was-sariqu wa mudminal khamr. Karunia masih bukan cocokan biji hanya disabel. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian mengenai orang berzina, orang mencuri, orang yang mabuk? Jika para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Kata Rasulullah, hunna fawahisun. Itulah yang disebut dengan fahisyah. Wa fihinna uqubatun. Dan pada perbuatan fahisyah ada akibat hukum. Artinya harus mendapatkan hukuman. Misalnya dalam Islam mencuri itu ada hukumnya, yaitu potong tangan. Kalau mencurinya lebih dari 1/4 dinar. Seperempat dinar itu berapa ya? Kurang lebih bukan dinar jangan lagi.
Pokoknya sedikit lah ukurannya itu. Kurang lebih kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300.000 rupiah itu dipotong tangannya. Kalau kurang dihukum yang lain, tidak dipotong. Kalau yang mencuri 300 miliar kira-kira dipotong apanya itu? Yang berzina dalam Islam diadam, kecuali kalau gadis dan budak dicambuk 100 kali, itu namanya pahisah. Apa makna al-wala wal bara? Al-wala itu artinya kecintaan, al-bara itu artinya membebaskan diri dari perbuatan dosa. Jadi kita sering disebut al-wala wal bara itu sikap setia kepada ketentuan-ketentuan Allah, mencintai apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Bagaimana hukum makan dan minum sambil berdiri? Jadi kita bukan hanya sambil berdiri, biasanya juga sambil makan dengan kiri kaki tangannya. Ada hadis memang la yasrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh minum salah seorang di antara kamu sambil berdiri. Ayah juga harus sanggup berinantung dan hadis ke nute menantek minum kuimal minum tergendahar. Padahal itu apa di dalam kaidah usul yang begitu disebutnya mafhum muwafaqah, minum saja sudah tidak boleh apalagi makan. Kalau di pom bensin ada notis, ada larangan, dilarang rokok, namun dirunan ya merokok saja sudah tidak boleh. Tapi tentu saja karena Nabi pernah minum sambil berdiri di sumur Zamzam, maka para ulama menyimpulkan hukumnya sampai makruh. Dan makruh itu bukan untuk dikerjakan. Ayo orang dibalik disebut makruh itu digawe. Yang dianjurkan dilakukan itu namanya sunat, bukan makruh. Jangan terbalik-balik. Majelis ulama menetapkan hukum rokok itu ada makruh, ada haram. Tapi dua-duanya juga sebenarnya meminta untuk ditinggalkan, bukan kemudian disimpulkan bahwa kalau makruh itu diwajibkan. Bagaimana hukum bermakmum sholat wajib kepada imam yang sholat sunnah? Ya, saya pernah punya pengalaman. Masuk ke masjid, ada orang lagi sholat, langsung saya bermakmum. Rupanya orang itu sedang sholat sunnah. Begitu saya berdiri di sampingnya, dia bubar sholatnya sambil ngomong, maaf, saya sedang sholat sunnah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, yusholluna lakum. Imam itu sholat menuntun kamu. Fa'in asobu falakum walahum. Jika imam benar, makmum benar, maka pahala makmum buat makmum, pahala imam buat imam. Wa'in akhtoku, jika imam salah, tapi makmum benar, maka benarnya makmum milik makmum, salahnya imam milik imam. Ibu umpamanya ibu dengan makmum, terus imamnya kentut, imamnya kan batal, makmumnya ikut batal nggak? Enggak. Jangan kemudian bubar semua, bubar, imamnya batal. Demikian juga kalau makmum yang batal, imam tidak ikut terbawa. Dari hadis inilah disimpulkan bahwa kita sholat berjamaah itu pada dasarnya hanya mengikuti bareng, sholat bareng, mengikuti gerakannya. Soalnya niat masing-masing. Ketika imam melakukan sholat dicampur bid'ah, lalu makmum tidak, maka bid'ahnya imam milik imam, sunnahnya makmum milik makmum. Jadi boleh pada dasarnya kita bermakmum yang wajib kepada sunnah atau sebaliknya. Demikianlah beberapa
pertanyaan yang bisa saya jawab pagi ini, saya akan langsung dengan pokok bahasan pagi ini tentang atau dengan judul jihad fisabilillah. Tapi bukan jihadnya Ustaz Nanas yang singkatan dari Haji Poe Ahad. Kata jihad atau jihad fisabilillah itu sendiri merupakan kewajiban kita semua, termasuk amal ibadah yang sangat istimewa nilainya, tetapi mungkin masih sedikit orang yang berminat untuk melaksanakan jihad fisabilillah ini. Jangankan melaksanakan atau melakukan jihad itu sendiri, mendengarnya saja sudah banyak yang alergi. Kalau mendengar kata jihad itu langsung merinding bulu kuduk. Ada banyak orang takut dengan istilah jihad. Bahkan pernah setelah peristiwa bom Bali 1, ada DKM dari masjid bernama Masjid Al-Jihad mengganti nama masjid menjadi Masjid At-Taqwa karena takut dicuriga dengan nama jihad itu. Padahal di surat At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang keutamaan jihad fisabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah. Hijrah, setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, diberi makna oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wal muhajiru man hajaro mana Allahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah sekarang ini bukan pindah tempat, tetapi yang disebut hijrah kata Nabi adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini berlaku sepanjang ayat kita. Yang ketiga, wajahadu fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. A'zamu darajat, adalah sebesar-besar, setinggi-tinggi derajat indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Kalimat pertama jelas, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan iman itu adanya di dalam hati. Dulu pernah ada serombongan orang Arab datang kepada Nabi lalu mengatakan, kami beriman. Langsung ditegur oleh Allah, katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, mestinya kalian itu mengatakan kami masuk Islam. Kenapa? Allah menjelaskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu ada di surat Al-Hujurat 14. Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa iman itu adanya di dalam hati. Kita tidak bisa menilai iman seseorang. Untuk menunjukkan ada tidaknya iman, kuat lemahnya iman, dilihat dari amalnya. Nah, amal di sini dalam bentuk dua hal disebut hijrah dan jihad fisabilillah. Kemudian surat An-Nisa ayat 95-96, Allah juga memuji
orang-orang yang berjihad fisabilillah itu dengan kalimat la yastawil qailun, tidaklah sama al-qailun, orang-orang yang duduk dari kata ada yang duduk, al-qailun orang-orang yang duduk, artinya berdiam di rumah, tidak pergi ke medan jihad, minal mukminin, dari orang-orang beriman, ghairul ulil daror, sementara mereka tidak termasuk orang-orang yang punya alasan kenapa tidak ikut pergi ke medan jihad itu, dibanding dengan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidak sama orang yang pergi ke medan perang dengan orang yang diam di rumah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-khalidin. Allah mengutamakan, mengunggulkan, melebihkan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa mereka, 'alal qalin, di atas orang-orang yang berdiam diri, tinggal di rumah, derajatnya. Wa kullan wa'adallahu husna, wa kullan, dan masing-masing Allah menjanjikan wa'adallah al-husna, pahala yang baik. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-khalidin ajran 'azima, dan Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak berjihad, pahala yang besar. Diulangi sampai 3 kali. Kalimat pertama tidak sama, kalimat kedua Allah melebihkan beberapa derajat dibanding antara orang yang pergi jihad dan yang tidak. Dan kalimat ketiga Allah menegaskan lagi, Allah mengunggulkan, mengutamakan orang-orang yang berjihad dibanding dengan yang duduk-duduk berdiam diri. Apanya? Ajran, pahalanya. Darajatin minhu. Nah, di sini ditegaskan lagi beberapa derajat dari Allah, ditambah wa maghfiratan, ampunannya, wa rahmatan, dan rahmatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diperjelas lagi oleh hadis Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, anna Rasulullah SAW su'ila, Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Faqala, Nabi menjawab, 1, imanun billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Kila, kemudian Nabi ditanya lagi, tsumma mada, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kila, kalau ditanya lagi, tsumma mada, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi relevan, nyambung sekali, sama antara kandungan 2 ayat ini nomor 1 dan 2 dengan hadis Nabi ini, bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan jihad fisabilillah. Lalu apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah itu? Dijelaskan di nomor 4. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, bercerita Abu Musa, ja'a rajulun ila Nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, faqala, dia berkata,
ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada orang, begitu ya kira-kira maknanya, dia berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ada orang yang maju jadi calon untuk mendapatkan ghanimah. Tahun ghanimah deh, harta. Lalu katanya gaji jadi anggota legislatif itu gede. Ada orang yang pergi ke sana untuk dapat ghanimah. Wa rajulun yuqatilu lidzikri. Ada orang yang pergi berperang, berjihad lidzikri, untuk mendapatkan gelar, sebutan sebagai pejuang, sebutan sebagai pahlawan. Niatnya itu seperti itu. Ada yang niat untuk mendapatkan harta, ada yang niat untuk mendapatkan gelar, sebutan. Wa rajulun yuqatilu liyura makanuhu. Ada orang yang pergi berperang itu untuk, mungkin kalau bahasa saya di sini diterjemahkan, sebuah prestise, harga diri, dianggap orang yang memiliki kedudukan. Pertanyaannya, faman fisabilillah. Lalu kalau yang berperang di jalan Allah itu yang bagaimana? Qala, Nabi menjelaskan, man qatala, barang siapa yang berperang litakuna kalimatillah, untuk menjadikan agama Allah, maksudnya kalimatillah di sini, hial ulya, adalah menjadi yang tertinggi, bahwa fi sabilillah, maka dialah yang berperang berjuang di jalan Allah. Jadi siapa saja yang berperang berjuang untuk menegakkan agama Allah, baru itu yang disebut jihad fisabilillah. Jadi kalau anggota itu tadi ada yang lari untuk pergi ke DPR untuk cari uang, ada yang untuk dapatkan gelar sebagai anggota legislatif, ada yang motivasinya itu datangin melomba ini teh. Saya mah hanya untuk meningkatkan prestise saja di tengah masyarakat. Ada juga yang pergi ke sana dalam rangka dakwah. Nah ini yang masuk kelompok yang keempat. Dan eksesi dalam keempat lainnya. Tapi yang jelas itulah makna perang di jalan Allah. Kemudian ada hadis dari Imam At-Tirmidzi, mohon maaf itu dalnya mestinya pakai titik di atas. Kebetulan laptop saya sudah tua, jadi sering error. Ngetik dal juga keluarnya dal. Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya di tolabul ilmi, untuk tolabul ilmi. Ibu-ibu kalian pada naam. Nah, ibu keluar dari rumah mau tolabul ilmi, karena fisabilillah, maka orang itu berada di jalan Allah. Demikian hatta yarji'a, sampai balik lagi di rumah. Jadi kalau bapak ibu dari rumah pergi ke sini mau tolabul ilmi, ketabrak becak, meninggal dunia, insya Allah sahih. Yang laki-laki ketemu ibu temang, kata bang becak depan nabrak ibu. Itu mah bukan mati sahih, tapi bunuh diri. Tentu saja tolabul ilmi yang mana? Kembali ke hadis yang di atas. Tolabul ilmi yang tujuannya dalam rangka menegakkan, menjalankan agama Allah. Kalau pergi dari rumah mau belajar ilmu nyopet, tentu saja tidak termasuk kategori fisabilillah, karena bukan untuk menegakkan agama, malah merusak agama. Dengan apa kita berjihad itu?
dijelaskan di nomor 6. Anas anin Nabi qala jahidul musyrikin, berjihadlah kamu, jihadilah oleh kamu, perangilah oleh kamu al-musyrikin, orang-orang musyrik itu. Pertama, biamwalikum, dengan harta-harta kamu. Kita mengeluarkan infak untuk mendanai perjuangan memberantas kemusyrikan, itu jihad dengan harta. Wa aidikum, maksudnya dengan tanganmu, dengan dirimu, sama dengan anfus di sini. Jadi disebut aidia itu tangan, dua tangan-tangan kamu, termasuk kalimat majaz mursal min itlaqil julus wa iradatil qul. Kalau dalam gramatika bahasa Indonesia termasuk pas, prototo, disebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Berjihadlah dengan tangan, maksudnya dengan jiwa raga. Wa alsinatikum, nah malah di sini ada dengan omongan, dengan kampanye, dengan omongan, dengan tulisan. Alsinat termasuk demo juga ya, ketika kita mengutuk kebiadaban Zionis, itu sebenarnya bagian dari dakwah dengan alsinat, dengan omongan. Tapi rupanya Zionis sudah tahu bahwa kaum muslimin kita itu, kalau mereka membuat kekejian, paling umat Islam cuma sampai demo, belum bisa berbuat banyak. Padahal menurut Abbas, the world religions, kaum Zionis di dunia sekarang ini jumlahnya hanya sekitar 15 juta orang saja, dibanding dengan kaum muslimin yang jumlahnya sekarang ini diperkirakan sekitar 1,5 miliar. Tapi kita yang 1,5 miliar tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menangis dan marah ketika melihat tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Gaza beberapa waktu yang lalu. Kondisi kita kaum muslimin saat ini bisa dikatakan masuk kepada apa yang pernah oleh Nabi diingatkan, bal antum yauma idzin katsirun. Kalian umat Islam pada saat itu jumlahnya banyak, walakinnakum ghuta'un kaghuta'is sayl. Tapi walaupun banyak, kata Nabi, kondisinya seperti budak, seperti buih di laut. Buih, budak, betapapun banyak dan besar, tidak ada kekuatan, tak ada tenaga. Jadi kurangnya kaum muslimin saat ayeuna cek bahasa Jerman nama kaasup yut aga, budayut tak aya tenaga. Badan tapi ciblok. Mungkin bapak-bapak bertanya-tanya dalam pikiran dia, kenapa yang 15 juta Zionis itu bisa mengendalikan dunia, bahkan melemahkan kaum muslimin. Dr. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi OKI di Kuala Lumpur tahun 2003, Oktober 2003, beliau mengatakan the European kill 6 million Jews out of 12 million. But today the Jews rule this world by proxy. Dulu bangsa Eropa, khususnya bangsa Jerman di zaman Adolf Hitler, membunuh tidak kurang dari 6 juta Yahudi dari 12 juta Yahudi yang ada di dunia waktu itu.
yang oleh orang Yahudi disebut dengan peristiwa Holocaust, yang menyebutkan bahwa bangsa Yahudi yang dibantai oleh Nazi Jerman itu jumlahnya 6 juta, sebuah jumlah yang markup sebenarnya. Tetapi sekarang Yahudi yang 15 juta bisa mengatur dan mengendalikan dunia ini by proxy, dengan cara proxy. Proxy itu bahasa Sunda nama minjem lengan, bahasa Indonesia ini minjem tangan. Mau menempel orang itu tapi tidak berani nyuruh orang. Yahudi itu kecil, 15 juta, umat Islam 1,5 miliar. Tapi Yahudi bisa mengendalikan dunia. Caranya Yahudi menggunakan kekuatan kaum Kristen yang jumlahnya banyak, yang ada di Amerika, di Australia, dan di Eropa, untuk mengebuk kita kaum muslimin. Nah, Nabi memerintahkan berjihad dengan menggunakan harta, jiwa, dan omongan. Pilihannya memang hanya ada dua kalau kita sudah maju ke medan jihad. Disebutkan di surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah astara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Pembelinya Allah, penjualnya kaum beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta-harta mereka. Dengan apa dibelinya? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka akan mendapatkan surga. Dengan catatan yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Pilihannya hanya ada dua, fayaqtulun wa yuqtalun. Kalau temaihan dipaehan, kalau tidak membunuh dibunuh. Kalau sudah maju ke medan perang seperti itu, tidak ada pilihan. Kalau tidak mau dibunuh, harus membunuh. Kemudian Nabi juga menjelaskan, An Abi Hurairah Nabi qala intadaballah, Allah telah menjanjikan liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah, la yukhrijuhu, tidak ada yang mengeluarkannya, mendorong ia keluar dari rumah untuk berperang di jalan Allah, illa imanun bi, kecuali karena dia iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan percaya kepada rasul-rasulku, an arji'ahu, aku akan mengembalikan ia. Pilihannya dua sama di sini. Bimanalah, dengan apa yang dia dapatkan. Kalau dia menang, min ajrin, dia akan mendapatkan pahala, au ghanimatin, atau ghanimah. Kalau menang, dia akan mendapatkan pahala dan ghanimah alias rampasan perang. Atau kalau dia gugur, terbunuh, udkhilahul jannah, akan memasukkannya ke surga. Jadi terbunuh maupun membunuh, bagi orang yang keluar di jalan Allah tetap kebaikan dua-duanya. Kalau dia membunuh musuh, ia mendapatkan pahala dari Allah, ia juga mendapatkan ghanimah rampasan perang. Kalau dia yang terbunuh, dia syahid, balabannya adalah surga. Walaula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalaulah tidak menyusahkan kepada umatku, maka aku kalau pasariyah, aku, kata Nabi, tidak akan mau duduk di belakang pasukan. Pasukan pergi ke medan perang, sementara aku duduk-duduk di belakang di rumah. Walau wajibtu, kata Nabi, aku benar-benar ingin ani uktalu, kata Nabi, aku ini terbunuh di medan perang. Uktalu bisa dibilang terbunuh di jalan Allah. Summa uhya,
setelah itu kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian aku terbunuh lagi. Jadi Nabi saja bercita-cita ingin mati syahid sampai berapa kali? 3 kali berdasarkan kalimat yang tersebut. Kita kadang-kadang tuh melihat para pejuang saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang jadi korban kekejian kaum Zionis. Bahkan saya lihat di Islam Online itu ada seorang gadis cilik namanya Sadr sedang bermain-main di belakang rumahnya, langsung ditembak dengan peluru besar oleh pasukan Zionis. Tubuhnya terkapar dalam keadaan tersabit-sabit karena bukan pakai peluru kecil, peluru besar. Begitu bapaknya keluar mau mengambil jenazah putrinya itu, langsung disambut dengan senapan pula, diberondong. Orang tuanya mundur lagi masuk rumah. Setiap kali mencoba mau mengambil, disambut dengan tembakan. 5 hari anak kecil mulus itu jenazahnya tergeletak di sana. Setelah 5 hari ada kakaknya bernama Martar dengan sepupunya Muhammad nekat keluar dari rumah mengambil jenazah saudaranya itu yang sudah 5 hari tergeletak, langsung disambut pula dengan hujanan peluru. Dua-duanya gugur pula. Setelah itu tentara Zionis melepaskan anjing-anjing besar, anjing pelacak itu, dan tidak terbayangkan lagi. Si anjing-anjing Israel itu kemudian memakan tubuh ketiga anaknya terkapar. Hati manusia macam apa mereka itu? Kita sedih melihatnya. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang gugur mempertahankan hartanya, keluarganya, mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah airnya, mereka itu nanti di bawah saya sebutkan hadisnya adalah orang-orang yang mati syahid. Bagi kita mungkin sedih yang menyaksikan, tapi bagi mereka yang gugur sebagai syahid, mereka mati dalam keadaan bahagia. Ini dijelaskan di nomor 9. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Janganlah kalian mengira alladziina, orang-orang qutilu yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwatan. Maksudnya mati biasa. Seperti matinya banyak orang sekarang juga banyak. Ada yang mati karena minum miras. Bal ahya'un. Mereka itu sebenarnya hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki. Farihina, mereka bergembira bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa yastabshirun, dan mereka memberi kabar gembira billadzina lam yalhaqu bihim, kepada orang-orang yang belum mengikuti mereka. Jadi yang mati syahid itu sebenarnya memberitahu kepada kita yang belum mati syahid, ala khaufun alaihim, supaya mereka tidak takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersusah, bersedih. Kenapa? Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka memberi kabar gembira kepada orang yang masih hidup tentang nikmat yang diberikan oleh Allah, wa fadlin, dan keutamaan. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral mu'minin, tidak akan menyia-nyiakan, menghilangkan, menghapus pahala orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu, kan banyak orang masuk neraka nanti di akhirat. Mereka menyesal masuk neraka. Mereka ingin balik lagi ke dunia untuk memperbaiki kelakuannya. Kira-kira ada tidak orang nanti sudah masuk surga ingin balik lagi ke dunia?
Ayam mana? Ayam apa? Wah, itu hadis maya. Di nomor 10 boleh. An Anas bin Malik an Nabi, dari Nabi qala, ma ahadun, tidak ada seorang pun yadkhulul jannata, yang masuk ke dalam surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, yang ingin balik lagi ke dunia. Udah masuk surga tuh, sudah nikmat, sudah enak. Walau ma ala ahadin minal ard, ma ala al-aqli min syai'in. Dan dia di dunia itu sebenarnya tidak ada yang diinginkan sesuatu pun. Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali lagi ke dunia, illa syahidu, kecuali orang yang mati syahid. Ya tamanna, mereka berkeinginan ayat yang ila dunia, untuk balik lagi ke dunia, padahal sudah di surga. Tapi yang balik lagi ke dunia itu orang mati syahid mah. Dan tahun ke dunia deh, payuk tahu asro marat, ia ingin mati syahidnya 10 kali. Kenapa? 5 yaro, disebabkan apa yang ia dapatkan minal karamah, dari kemuliaan di sisi Allah. Mungkin logikanya dia sekali mati syahid menang nikmat siga dia komo lamun 10 kali. Nah itu logika orang yang mati syahid. Kemudian keutamaan lain, orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali 1. An Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah qala, yughfar, diampuni semua dosa lisyahid, bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin, semua dosanya, illa dain, kecuali hutang. Tak, hutang mau jadi penghalang buat siapapun untuk masuk surga. Makanya diurang rata-rata baru itu hutang teh. Imah dan lunas jadi motor. Desalias, yang penting asal ada harta untuk membayarnya. Jangan sampai tidak dibayar. Sebab kalau tidak dibayar, bisa-bisa jadi penghalang orang itu untuk menjadi ahli surga, walaupun dia calon ahli surga. Saya tidak tahu apakah ada bangsa Indonesia yang masuk surga, karena hutang Indonesia sangat besar. Tapi tahu dipikiran sama kita, hutang negara dan hutang murah. Dan negara usaha murah. Jadi hutang usaha mubatul lah. Lalu keutamaan lain disebutkan di dalam hadis berikut. An Abi Hurairah qala, kullu kalmin, setiap luka, yaklamuhul muslimu fi sabilillah, yang terluka seorang muslim di jalan Allah, yakunu yaumal qiyamah, akan jadi pada hari kiamat kahai atiha, seperti pada saat itu, seperti keadaan semula. Tidak tuh ingat, apabila orang itu tertusuk, apakah tertusuk peluru, tertusuk pisau, panah, tapat jarudaman, mengalir darah, al-launu launu dam, warnanya warna darah, wal arpul miski, tapi wanginya wangi minyak kasturi. Jadi Pak, waktu dikumpulkan nanti di padang mahsyar, orang-orang yang gugur sebagai syahid karena terluka,
maka pada saat dikumpulkan pada hari kiamat itu akan terluka lagi. Bapak misalnya lagi bantu gotong royong bangun masjid, lalu kepala tertimpuk genting jatuh, tak bocor tuh, meninggal. Maka pada hari kiamat orang itu insya Allah kepalanya bocor lagi, keluar darah. Warnanya warna darah, tapi lain wanginya, wangi minyak wangi. Itu hanya untuk menandai nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang terluka dan berdarah sebagai orang-orang yang gugur sebagai syahid akibat terluka di jalan Allah. Ini juga keutamaan, tentu tidak selamanya. Ada lagi nomor 13, keutamaan orang yang mati syahid. Anil Mikdam bin Ma'di Karim, dari Mikdam bin Ma'di Karim, qala Rasulullah SAW, lisyahidi indallah situn isolin, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah akan mendapatkan 6 perkara, 6 hal. 1. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah, dosanya langsung diampuni ketika darahnya pertama mengalir. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan diperlihatkan kepada orang yang mati syahid itu tempatnya di surga. 2. Keutamaan kedua, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dijauhkan dari azab kubur. Ketiga, wa ya'manu, dan dia merasa aman minal fazail akbar, dari ketakutan yang besar. Faza itu ketakutan, keterkejutan, yakni pada saat kiamat terjadi orang lain ribut, orang yang mati syahid mah tenang saja. Yang keempat, wa yudaw ala ra'sihi, dan dipasang di kepalanya tajul waqar, mahkota kehormatan, al-yaqutah, yang bertata, nah, yang biasa dipakai dalam mahkota itu ada permata yakut. Khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada harta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan yang kelima, nah ini yang mengagetkan, wa yuzawwiju isnaini wa sab'ina zawjatan minal hurin, dan disediakan pasangan dari bidadari jumlahnya 72 buah. Yang keenam, wa yasfa'u fi sab'ina, dan dia akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang min aqaribihi, dari keluarganya, dari kerabatnya. Bahwa Ahmad wa Tirmidzi. Itu keutamaan, gambaran keutamaan orang yang mati syahid. Pertanyaannya, kalau yang masuk mati syahid itu yang mana? Di nomor 14 disebutkan, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika seseorang berjalan, wajada ghusna shawqin, ia menemukan ranting berduri. Gusnun itu ranting, syauq duri. Duren bahasa Arabnya Abu Syauq. Kalau rambutan bahasa Arabnya Abu Syahri. Syahrun rambut, rambutan Abu Syahri. Syauqun duri, Abu Syauq duren. Duren itu udah keren. Ghusna syauq, ranting berduri di jalan. Tentu saja mantuk ini yang tertulis duri. Mafhumnya, bapak ibu sedang berjalan, lihat ada paku, ada kaca, ada tali, ada cangkang pisang yang membahayakan orang. Terus Pak Akhrahu,
barang-barang berbahaya itu kita singkirkan, dibuang, dijauhkan, disingkirkan. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang itu. Tumpah, jadi kebaikan itu dalam Islam tidak hanya ada di masjid, ada di mana-mana. Mau pemilapan tentang tanah wae, songkor. Sebab pakolahu, Allah akan mengampuni dosanya. Nah, maghfirah Allah itu ada di jalan juga. Summakola, kemudian Rasulullah menjelaskan, Asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada lima golongan. Al-mat'un, orang yang mati tertusuk peluru, tertusuk pisau. Ibu-ibu pada nyayur, kakek peso, darahnya keluar, pusak, maaf. Nah ini termasuk mati syahid al-mat'un. Wal-mat'un, orang yang mati karena perut. Ibu-ibu sedang hamil meninggal, melahirkan meninggal, itu al-mat'un. Mati karena perut, mati karena tipes, disentri, terus gagal ginjal, banyak macam penyakit di perut itu. Atau terkena penyakit utamicen, itu al-maktub. Wal goriku, orang yang mati tenggelam. Bapak-bapak, wajah dengan ember kerlok. Nah itu al-goriku. Misalnya Sungai Cikapundung meluap airnya, terjadi banjir besar di kota Bandung. Ada orang terbawa hanyut oleh sungai, aliran sungai, oleh banjir, tenggelam. Nah, itu termasuk syahid al-gharib. Kemudian wasoribul hadmi. Soribul hadmi itu orang yang tertimpa runtuhan, sedang bongkar rumah, gedor-gedor dinding, tiba-tiba ambruk atapnya, bruk. Atau tukang pasir sedang gali pasir di gunung, tiba-tiba tebingnya runtuh. Atau sekarang kan banyak longsor, ada rumah di pinggir tebing, tiba-tiba longsor, rumahnya terkubur dengan penghuninya. Itu termasuk shahidul hadmi. Dan yang kelima, wasyahidu fisabilillah, orang yang gugur di medan perang membela agama Allah. Apakah semuanya mendapat jaminan surga? Yang sudah mendapat jaminan dapat ampunan sebenarnya yang terakhir, asyahidu fisabilillah. Sementara yang 4 golongan lain itu tergantung amalnya sewaktu masih hidup. Walaupun meninggal ketika melahirkan, tapi kalau nggak pernah sholat, maka tentu saja dia tidak termasuk syahid. Saya tidak akan melanjutkan kalimat selanjutnya ke bawah. Kalau orang-orang yang bangsa Palestina misalnya, yang mempertahankan hartanya karena airnya, membela keluarganya, apakah itu termasuk syahid? Di nomor 15 oleh Nabi dijelaskan, Sa'id bin Zaid meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qutila, barang siapa yang terbunuh, duna malihi, mempertahankan hartanya, bahwa syahidun, kata Nabi, dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi, barang siapa yang terbunuh mempertahankan agamanya, bahwa syahidun, dia juga syahid. Jelas ini mempertahankan agama lagi. Wa man qutila duna damihi, barang siapa yang terbunuh mempertahankan nyawanya, bahwa syahidun, dia juga syahid. Wa man qutila duna ahlihi, bahwa syahidun, dan barang siapa yang terbunuh
mempertahankan keluarganya, dia juga syahid. Mohon maaf, itu di nomor 14 kalimat terakhir rawahul Bukhari itu ya dengan waw bersatu, mestinya misah itu Bukhari wa Muslim dan Muslim. Sebab ada orang bertanya, apakah para pejuang Palestina yang mempertahankan tanah airnya, hartanya, keluarganya, mereka itu termasuk syahid? Iya, dan termasuk bapak juga ketika ada rampok masuk rumah, membela harta, membela keluarga, lalu terbunuh, selama dia itu muslim dan beramal soleh, insya Allah termasuk orang yang mati syahid. Tapi ada ketentuan bagi yang mati syahid di jalan Allah saja, yang tidak harus dimandikan dan tidak harus disolatkan. Sementara yang lainnya tetap diurus seperti jenazah biasa. Para iman apalagi ya, yang namanya Zionis itu akan sebuah gerakan yang awal-awalnya Zionisme movement itu adalah sebuah gerakan yang ingin mendirikan negara Yahudi setelah bangsa Yahudi selama beratus tahun bahkan beribu tahun mengalami apa yang disebut dengan Great Diaspora, hidup terlunta-lunta, tidak punya tanah air, tercerai-berai. Sampai sekarang pun bangsa Yahudi yang jumlahnya kurang lebih 15 juta itu tidak kumpul di Israel semua. Paling banyak malah justru ada di Amerika, sekitar 5,8 juta. Sekarang ini Zionis itu menjadi bukan hanya musuh Islam, tapi sebenarnya musuh kemanusiaan. Karena Zionis ini menjadi sebuah gerakan rasialis. Saya menulis di kolom saya di Fikro di majalah Risalah ini tentang ajas Zionis itu. Kenapa mereka begitu kejam, begitu biadab, tidak memiliki nurani? Karena memang seperti itu doktrin-doktrinnya, ajaran-ajarannya itu. Misalnya saya kemukakan juga sekedar contoh ajas humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi penjelasannya itu berdasarkan bunyi ayat dalam kitab setan, kitab Talmud, juga buatan Sa'al. Dalam nyanyian Kubalah kalimatnya begini: taklukkanlah mereka, binasakanlah mereka yang akan mengambil hakmu. Engkau adalah setinggi-tinggi bangsa, seumpama menara yang tinggi. Gunakanlah hatimu ketika menghadapi saudaramu, karena mereka itu keturunan Yakub, keturunan Israel. Tapi buanglah hatimu, dia ya, ketika menghadapi lawanmu, karena mereka itu bukan sekali-kali saudaramu. Mereka adalah kambing-kambing perahan. Harta mereka adalah hartamu, rumah mereka adalah rumahmu, dan tanah mereka adalah tanahmu. Nah, ini satu, itu ajaran dan doktrinnya. Yang kedua, di dalam ajaran sosialisme, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Yahudi, adalah protokol bunyinya begini: dengan uang kamu dapat kembali ke Yudea, ke Israel, karena agama itu hanya tegak dengan uang, dan agama itu adalah uang. Sesungguhnya wajah Yahweh, wajah Allah sendiri yang nampak atasmu adalah uang. Cintailah Zion, cintailah Hebron, cintailah Yudea, dan cintailah seluruh tanah pemukiman Israel, karena engkaulah bangsa pemegang wasiat Hebron tertua yang berbunyi, cinta pada tanah air itu sebagian dari iman. Akhirnya hadis Zionis kata.
terus dalam protokol Zionis, yang protokol itu keputusan Kongres, Kongres rambut ngawangkong terberes. Kongres Zionis di Switzerland tahun 1897, di antara isinya itu mengatakan bahwa manusia itu terbagi atas dua bagian, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, yang disebut Goyim atau Umami. Jiwa-jiwa Yahudi diciptakan dari jiwa Tuhan. Hanya mereka lah bangsa Yahudi, anak-anak Tuhan yang suci. Sedangkan kaum bukan Yahudi berasal dari setan. Taurat lain Yahudi dianggap saja berasal dari setan, kira-kira. Dan penciptaan Umami bukan Yahudi adalah untuk berkhidmat kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi merupakan pokok dari anasir kemanusiaan. Sedangkan bukan Yahudi adalah budak Yahudi. Kaum Yahudi boleh mencuri, merampas, bahkan menipu, berbohong, menganiaya, membunuh, dan memperkosa mereka. Makanya Pak, kenapa ya? Dan keyakinan itu ditanamkan kepada anak-anak Zionis itu sejak mereka sekolah di TK. Perdana Menteri Israel yang lalu, Menachem Begin, pernah ngomong begini, bangsa kami adalah bangsa pilihan. Kami adalah yang dipilih Tuhan di planet bumi ini. Kami berbeda dengan bangsa lain, karena mereka adalah serangga. Tuh, orang dianggap serangga. Serangga dengan sirahu, ini pepatong. Sebenarnya jika dibanding dengan bangsa kami, bangsa lain hanyalah binatang buas. Naik ini jadi harimau. Paling tinggi cuma binatang ternak. Bangsa lain kami anggap kotoran manusia. Kami memang ditakdirkan untuk memerintah bangsa lain yang lebih rendah. Kerajaan kami akan diperintah oleh para pemimpin kami dengan tangan besi. Bangsa lain akan menjilati kaki kami dan akan menghambat kepada kami seperti budak. Terus ada seorang Robi Yahudi. Robi itu pendeta, pemuka agama Yahudi. Pakaian khas gitu. Kekopilakan jabatan peranjang dosa nana. Kata si Robi Yakob Pelin, saya baca di situs suaramuslim.net, 1 juta orang Arab tidak lebih berarti dibanding dengan seujung kuku orang Yahudi. Terus Obadia Yosef, pemimpin partai Shas di Israel, partai ketiga terbesar, dia mengatakan, saya baca di mailarchive.com, karenanya semua bangsa Yahudi dilarang memberi rasa kasih sayang kepada warga Arab, dan wajib bagi setiap Yahudi untuk menembakkan rudal dan senjatanya ke arah dada dan kepala setiap warga Arab untuk menghabisinya, karena mereka itu makhluk yang jahat dan perkutuk. Itu keyakinan itu ditanamkan sehingga mereka menjadi tampil biadab keji seperti yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Dan kejadian itu sudah berlangsung sejak tahun 1946. Yang paling sadis itu tahun 48 yang mereka lakukan di Dar Yasin. Pembantaian dilakukan oleh pasukan di bawah pimpinan Ariel Sharon. 254 penduduk Palestina dibantai dengan keji. Mereka diberondong dengan senapan mesin seperti dijelaskan oleh Dr. Jack Reinhardt, seorang dokter dari Palang Merah Internasional yang bertugas di Yerusalem. Mereka berondong dengan senapan, dilempari dengan granat. Lalu sebagian dari 254 yang gugur itu kepalanya dipotong.
Bahkan yang lebih biadab lagi, ada 54 bayi Palestina yang dipotong-potong tubuhnya di depan ibu-ibu mereka. Ada 25 wanita Palestina yang sedang hamil, perutnya langsung dirobek pakai bayonet. Lebih biadab lagi, peristiwa tahun 82 di Sabra dan Saktila. Pasukannya di bawah Menahem Begin waktu itu. 2 tempat pengungsian Sabra Saktila itu. Rumah-rumah pengungsian bangsa Palestina itu disiram dengan bensin, lalu dibakar, dilempari granat. Ketika penghuninya berhamburan keluar, disambut dengan gerombolan senapan mesin. Satu malam mereka membantai tidak kurang dari 2.500 bangsa Palestina. Di negeri ini masih ada tokoh-tokoh orang-orang yang bersimpati dengan Zionis. Mereka adalah antek-antek Zionis. Kalau ingin tahu antek-antek Zionis, itulah mereka yang bersimpati terhadap mereka. So, saya yakin bagi seorang mukmin seperti dinyatakan oleh Nabi, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum mukminin, dia bukanlah umatku. Wah, saya jadi seperti orang asing. Yang jelas di ayat di nomor 16 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bitanah, teman kepercayaan, min dunikum, selain kamu, di luar kalanganmu. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan intinya menimbulkan kesusahan, kemadaratan. Waddu, mereka itu menginginkan ma'anitum, apa yang menyusahkan kamu. Qad badatil baghda'u min afwahihim. Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Tuh tadi omongan-omongannya seperti tadi, Pak. Wa ma tukhfi sudurul akbar. Kalau ngomongnya sudah kasar begitu, apalagi yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar kebencian terhadap Islam dan muslimin itu. Qad bayyana lakumul ayati, dan kami telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat, in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Yang jadi sedih sebenarnya bagi kita itu masih banyak warga Palestina, warga bangsa Arab yang sama-sama saudaranya bangsa Palestina yang rukun terhadap Zionis. Padahal di surat Hud ayat 113 Allah menjelaskan, wala tarkanu, janganlah hati kamu cenderung rukun, istilah ulama, ilal ladzina dzalamu, terhadap orang-orang yang zalim. Fatamassakumun naru, maka kamu nanti akan mendapatkan api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai penolong selain Allah. Summa la tunsurun, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu muncul pertanyaan, kenapa kekejian itu sepertinya dibiarkan oleh Allah? Tidak. Di surat Ibrahim ayat 42 Allah sudah mengingatkan, wala tahsabbanallahu ghafilan, dan janganlah kamu mengira Allah ghafilan, Allah lupa, Allah lalai. Wah, itu Gusti Allah teruningan peristiwa di Gaza. Amma ya'malud dhalimun, atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya balasannya itu ditangguhkan. Kalau tidak diberikan di dunia, ditangguhkan. Sampai kapan? Liyaumin tasfasu fihil absar, sampai hari di mata manusia terbelah, yakni ketika kiamat terjadi. Dan Allah sudah menjanjikan
bagi para pembunuh orang beriman itu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, di akhirat balasannya fajazauhu jahannam. Pertama balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, wa ghadiballahu alaih, Allah akan memarahi, membenci mereka. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Yang keempat, wa a'addalahu adzaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Semua dosa ada harapan diampuni oleh Allah, kecuali orang yang membunuh orang beriman. An Muawiyah yaqul, Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah bersabda, kullu dzambin, setiap dosa, semua dosa, asallahu ayyakfirahu, mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Masih ada harapan Allah mengampuninya, kecuali illa rajulu yaqtulu mu'mina, kecuali orang yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, sengaja. Kalau supir nabrak orang mukmin sampai meninggal itu tidak sengaja. Ini membunuh sengaja. Dan yang kedua, wa rajulu yamutu kafiran, dan orang yang mati dalam kekufuran. Nah, Zionis itu sudah jelas kafir. Mereka juga membunuh orang-orang beriman. Insya Allah tiada maaf bagi mereka. Maka kita punya kewajiban untuk berperang, sekali lagi membela agama. Minimal ada semangat untuk itu. Sebab kalau tidak ada apa, tak ada saya tidak digerak, ayo gitu maju. Tapi mengingatkan, man mata nomor 21, barang siapa yang mati walam yarzu, tapi ketika hidupnya tidak pernah berjuang, walam yuhaddis bihi nafsahu, malah dalam hatinya tidak ada semangat untuk berjuang, mata ala sumbatin min nifaq, maka ia akan mati pada salah satu cabang dari kemunafikan. Makanya kemarin banyak yang siap pergi ke Gaza. Bahkan sudah ada beberapa pihak yang mendaftarkan mujahidin yang siap diberangkatkan ke sana. Ke kantor Persis juga, ke HP saya juga banyak sekali SMS yang menanyakan. Katanya dia ingin mendaftarkan diri untuk berangkat ke Gaza. Mungkin mau daftar itu karena tahu di Persis ada pemberangkatan. Wah, kalaupun berangkat ke sana kan harus berbekal, bukan hanya berbekal semangat, berbekal uang, berbekal senjata, berbekal keahlian menggunakan senjata. Bawa berdiri tapi tidak bisa pakai ada kena lupa. Di Jawa Timur ada membekali diri dengan kekebalan tubuh. Wah, sama begitu berangkat itu, kata mata dia langsung mati konyol. Sudah berangkatnya sudah berbekal perbuatan syirik. Sebenarnya tidak semua harus pergi ke medan perang. Kita bisa mendukung mereka dengan cara menyumbang. Dasarnya nomor 22. Man jahaza ghazian, barang siapa yang menyediakan perlengkapan jahaza itu, jahiz menyiapkan perbekalan, ghazian fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, berarti telah ikut berperang. Jadi kalau kita nyumbang untuk sebuah perjuangan Islam, lalu diberikan makanan, diberikan pakaian, diberikan obat-obatan, diberikan persenjataan, maka kita penyumbang itu berarti telah ikut berperang. Bapak-bapak hari
balik ke ustaz, kamu balik ke ayat ceramah teh anu aneh, anu anyar, anu aktual. Tapi ada ustaznya setelah baca koran, tidak punya akses ke internet, kan susah. Ceramahnya tidak tadi gitu. Tapi kacang ceramahnya cek hadirin segera ceramahnya tadi ketebak. Tapi kan, nah kalau ingin ya harus didukung ustaz itu. Diberi langganan koran, majalah, akses ke internet, kitab-kitabnya. Berarti bapak ibu juga yang mendukungnya kalau ikut berdakwah. Sama kalau ini. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Wa man khalaqa ghaziyan fisabilillah. Barang siapa yang khalaqa menjagakan di belakang di rumah keluarga yang berperang di jalan Allah bi khairin dengan baik. Faqad ghaza, maka berarti ia telah ikut berperang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terakhir Pak, mohon jangan dulu Pak. Untuk bagian dari perjuangan itu juga kita berusaha melemahkan, harus berusaha melemahkan kekuatan musuh. Di samping menguatkan teman seperjuangan, juga melemahkan kekuatan musuh. Jangan sampai kita ikut membantu membunuh orang mukmin. Tadi disebut di nomor 20, 21, maaf. Di nomor 18, 19, itu balasan bagi orang yang membunuh. Membunuh orang beriman itu begitu berat. Nah kita jangan ikut membantu. Sebab kalau kita membantu membunuh orang mukmin, ancamannya juga berat. Ini nomor terakhir hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man a'ana, barang siapa yang membantu nulungan ala qatlil mu'minin, untuk membunuh seorang mukmin, bisa kalimatin, dengan sepatah kata, ya mas, sekecap bantuan lagi. Belah mana supaya anda getah dirinya, tak kita gitu deh. Apa balasannya orang yang membantu membunuh orang mukmin? Laki Allah Azza wa Jalla. Orang itu nanti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maktubun baina ainaihi, tertulis di tarang namanya, di dahinya itu ada tulisan waktu ketemu Allah tuh. Nah tulisannya ayisun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan tiraku Ustaz kurang pakai mantuan Zionis nyari langsung mamoan. Tapi kan setiap kali ada kekejaman Zionis, baru umat Islam terjang, baru ada himbauan. Mari kita boikot produk-produk Zionis atau pendukung Zionis. Kayak kita nanti sekarang terkadangnya dekat. Sebab ternyata perusahaan-perusahaan yang dilansir di banyak media massa itu hampir semuanya sudah mendapatkan Jubilee Award, penghargaan tertinggi dari penguasa Zionis Israel. Kenapa mereka diberi penghargaan? Karena dianggap telah berjasa, memberikan bantuan yang terus menerus dan besar. Ada perusahaan yang setengah keuntungannya itu diberikan kepada penguasa Israel. Coba hitung ibu. Namun keuntungan itu kemudian diberikan ke Israel, oleh Israel diberikan peluru, diberikan rudal, dipakai maksa. Orang Muslim, orang mukmin, kita khawatir ikut membantu. Oleh sebab itu saya juga mengimbau, mengajaklah untuk paling tidak berusaha
Jangan sampai menggunakan membeli produk-produk tersebut. Yang banyak dilansir di media itu Pak, Bu, di antaranya sepatu, Coca-Cola Company. Coca-Cola dengan saudara-saudaranya, Sprite, Fanta, Pepsi, Miranda, tapi bukan Miranda Gultom, Sunkist. Kalau restoran siapa? KFC, Arby, McD, Pizza Hut, ANW, Domino's Pizza, Texas. Kalau pakaian katanya merek Nike dengan sepatu merek Adidas, IQ-nya di bawah dasar. Merek Kate, Calvin Klein, Ralph Lauren, Hugo Boss. Kalau batu baterai, Eveready, Energizer, Duracell. Ini yang saya pakai ABC lah buatan Indonesia. Kalau kosmetik, minyak wangi, merek Johnson & Johnson, Nectar, Avon, Revlon. Kalau supermarket, Carrefour, Delta, Garmin, merek Mark & Spencer. Kalau rokok, Marlboro, Can, Johnstone. Terus produk-produk Danone. Wah, sama komoknya susu, aqua, permen, biskuat, Mizon. Terus kosmetik Estee Lauder. Itu bosnya Yahudi, itu Estee Lauder. Merek Aramis, Clinique, La Mer, Bobbi Brown. Terus pabrik Kimberly-Clark, katanya tisu merek Kleenex. Pembalut wanita merek Kotex. Loh, ibu-ibu pakai pembalut wanita Yahudi. Huggies. Alat-alat kecantikan merek L'Oreal. Produk-produk Nestle, susu Nido, Nescafe, susu Carnation, Milmai, minuman coklat Nesquik, penyedap rasa Maggi, coklat merek KitKat, Milbar, pakaian merek Lion, Polo, makanan kucing merek Peli. Jadi kalau kucing memakan makanan merek Peli, maka kucing itu pendukung Zionis. Kalau HP merek Nokia dan Motorola. Lu ayam atau dipek-pek? Ulah meser deui. Pakaian kosmetik merek Sara Lee. Lalu kopi yang mahal itu Starbucks. Starbucks itu milik Howard Schultz, seorang Zionis. Setengah keuntungannya itu untuk Zionis. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu berkomentar dalam hati, dari orang ngumpul mah, kalaupun membekot tidak ada artinya. Ada Pak. Kalaupun cuma kita ada artinya. Namun artinya teh, insya Allah mungkin di waktu ketemu dengan Allah, saya tulisan dari Natara. Tulisannya juga mengerikan, Ajizun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah. Kalau putus dari rahmat Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi mujahid-mujahid Islam sehingga kita mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.